Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Memiliki latar tempat yang berada di bawah laut, sudah pasti bahwa para karakter yang ada dalam kartun SpongeBob ini sepenuhnya adalah berspesies biota laut. Namun akan tetapi, meski kebanyakan dari mereka adalah spesies ikan, ternyata ada juga nih guys beberapa karakter yang meskipun mereka tergolong sebagai spesies ikan, akan tetapi bentuk perawakan mereka sama sekali tidak mirip dengan kebanyakan ikan yang ada pada kartun SpongeBob, dan mereka malah terlihat seperti makhluk misterius yang ada pada kartun ini. Penasaran dengan siapa saja para karakter tersebut dan alasan kenapa para karakter itu bisa dikatakan sebagai makhluk yang misterius yang ada dalam kartun ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 spesies makhluk misterius yang ada pada kartun SpongeBob. 5. Smelly. Jika kalian masih ingat dengan episode The Thing yang menampilkan segerombolan karakter makhluk misterius yang wujud fisiknya itu mirip seperti layaknya Squidward, namun sebenarnya makhluk tersebut bukanlah dari spesies gurita. Tetapi yang aneh, kenapa mereka sangat menikmati alunan musik klarinet yang sedang dimainkan oleh KLPG layaknya para gurita lainnya yang ada di Bikini Bottom? Ya, nama dari spesies makhluk misterius tersebut adalah Smelly. Smelly adalah makhluk yang memiliki bentuk fisik dengan ditumbuhi bulu lebat berwarna abu-abu di sekujur tubuhnya, serta di bagian kepalanya terdapat sebilah daun yang menempel, dan untuk bentuk hidungnya kurang lebih sangat mirip seperti spesies gurita kebanyakan dengan bentuk hidungnya yang lonjong. Awalnya, keberadaan makhluk misterius Smelly baru diketahui setelah Squidward yang mengalami insiden kecelakaan karena telah menabrak truk molen dan membuat adukan semen di dalamnya itu tumpah lalu menyelimuti dirinya. Nah, dari sinilah SpongeBob dan Patrick mengira bahwa Squidward adalah bagian dari makhluk misterius yang bernama Smelly. Tidak diketahui apakah makhluk misterius yang bernama Smelly ini adalah ancaman bagi para warga Bikini Bottom, atau memang keberadaan dari jumlah populasinya yang kini sudah sangat langka, sehingga polisi Bikini Bottom malah mengira bahwa Squidward yang sedang dalam bentuk Smelly ini adalah musuh mereka dan langsung menangkapnya untuk ditempatkan di kebun binatang Bikini Bottom. Nah, ini juga yang masih membuat admin merasa bingung sampai sekarang nih guys. Sebab kan kalau petugas untuk menangkap hewan liar itu, kenapa nggak dikerahkan saja karakter bernama Mervin yang tugasnya adalah menangkap hewan liar di episode Gary and Spot? Tapi kenapa untuk kasus Smelly ini malah sampai dikerahkan segala polisi militer Bikini Bottom untuk menangkapnya? Sepertinya ada kemungkinan bahwa Smelly ini adalah spesies hewan yang dilindungi di Bikini Bottom. Sebab hal itu juga terbukti melalui ending yang ada dalam episode ini, yang dimana menampilkan SpongeBob dan Patrick sedang mengantarkan Squidward yang berwujud Smelly ini melalui jalan di bawah gorong-gorong kebun binatang Bikini Bottom. Dan ternyata jalan tersebut malah mengantarkannya menuju ke sebuah hutan yang dihuni oleh segerombolan makhluk berspesies Smelly lainnya. Dan yang lebih uniknya lagi adalah kenapa di lokasi habitatnya Smelly tersebut terdapat musisi KLPG yang sangat santai sedang memainkan alat musik klarinetnya dengan alunan yang sangat indah. Well, kalau ini sih admin nggak tahu secara pasti alasannya itu seperti apa ya guys. Namun dapat dipastikan dari data makhluk misterius Smelly ini dalam ensiklopedia kartun SpongeBob, mereka berklasifikasi sesuai dengan spesiesnya, yaitu spesies Smelly. Dan kayaknya juga kalau dilihat-lihat, wujud dari Smelly ini wujudnya terlihat sama persis seperti karakter villager yang ada dalam game Minecraft. 4. Badut. Sebenarnya terdapat 2 jenis badut yang ada dalam serial kartun SpongeBob SquarePants ini. Untuk badut yang pertama, ia adalah badut yang berprofesi sebagai pelawak atau stand-up komedian. Sementara untuk badut yang kedua, ia adalah badut yang berprofesi sebagai kru dari pertunjukan sirkus. Nah, masing-masing dari kedua badut ini pastinya berbeda ya guys. Untuk badut stand-up komedian, ia masih bisa berbicara layaknya para karakter lainnya. Sementara untuk badut dari kru sirkus, mereka sama sekali tidak bisa berbicara mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam arti di sini mereka memperagakan lelucon seperti layaknya pantomim. Nah, untuk badut yang tergolong sebagai spesies makhluk misterius itu sebenarnya adalah badut dari kru sirkus yang memperagakan lelucon pantomim ini.
Mungkin dari sebagian kalian banyak yang bertanya, kenapa sebenarnya badut kru sirkus ini tergolong sebagai spesies makhluk yang misterius? Ya sebenarnya hal itu juga sudah pernah diungkapkan melalui episode Don't Feed the Clown yang menceritakan tentang pertemanan SpongeBob dengan teman badutnya ini. Yang dimana di sini SpongeBob menemui teman badutnya ini di sebuah pertunjukan sirkus yang ada di Bikini Bottom. Namun yang aneh sekaligus janggal di sini adalah masa para badut sirkus tersebut diperlakukan seperti layaknya budak oleh pengelola pertunjukan sirkus ini dengan memecut mereka. Dan juga di sini makanan yang diberikan kepada mereka adalah makanan berupa permen yang dituangkan begitu saja layaknya memberikan makanan pada hewan ternak. Serta pengelola pertunjukan sirkus ini juga selalu berpesan untuk jangan memberi makanan para badut sirkusnya ini kepada para pengunjung yang menyaksikannya, termasuk SpongeBob. Lalu yang mengindikasikan bahwa badut sirkus temannya SpongeBob ini benar-benar adalah spesies makhluk yang misterius, ternyata sama halnya seperti yang dialami oleh Smiley, yang dimana ternyata badut sirkus ini memiliki sebuah habitat yang berada di dalam hutan kelp. Well, hal ini sebenarnya juga masih masuk ke dalam misteri ya guys. Kenapa bisa para badut sirkus tersebut hidup secara liar di dalam hutan kelp ini? Dan juga teori lainnya mengatakan bahwa para badut tersebut bisa dipaksa menjadi bagian dari kru sirkus dikarenakan pengelola pertunjukan sirkuslah yang telah menculik mereka dan kemudian memaksa untuk menjadikan badut sirkusnya. Tapi yang pasti sih, spesies badut ini menurut ensiklopedia kartun SpongeBob, mereka masih tetap berspesies ikan. Namun penyebab kenapa mereka bisa berpenampilan seperti layaknya badut, mungkin itu semacam suku atau klan yang sengaja diparodikan lewat kartun ini. 3. Alien. Kemunculan alien pada kartun SpongeBob pertama kali diperlihatkan pada episode SpongeHang, yang dimana kala itu terjadi sebuah bencana hembusan angin yang sangat kencang di Bikini Bottom. Dan karena bentuk tubuh SpongeBob yang memiliki banyak lubang di sekujur tubuhnya, membuat hembusan angin yang mengenai tubuh SpongeBob pun malah menghasilkan suara bunyi yang mengundang perhatian ubur-ubur untuk datang mengerubungi SpongeBob. Merasa bosan karena hal ini, akhirnya SpongeBob pun berinisiatif untuk membuat sebuah patung raksasa dari batu yang bereplikakan dirinya sendiri. Maksud dari tujuan SpongeBob membuat patung replikanya ini sebenarnya bertujuan untuk menarik perhatian ubur-ubur yang senang dengan bunyi suara yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan benar saja, ternyata gerombolan ubur-ubur tersebut sangat tertarik dan langsung mengerubungi patung replika SpongeBob ini karena bunyi yang dihasilkannya. Lalu jelang 3000 tahun kemudian, tiba-tiba di masa depan, muncul 3 sosok alien dengan tubuhnya yang kecil seperti layaknya bawang, lalu memakai helm yang menyatu dengan roket sebagai transportasinya. Namun anehnya, bukan untuk menginvasi kota Bikini Bottom tujuan mereka datang ke bawah laut, tetapi tujuan sebenarnya mereka datang ke bawah laut adalah untuk mengapresiasi patung replika buatannya SpongeBob ini. Yang menurut salah satu dari mereka, bahwa patung ini adalah sebuah mahakarya desain yang sangat sempurna pada zamannya. Well, sebenarnya sih kemunculan alien lainnya dalam kartun SpongeBob telah diungkapkan juga lewat episode SquidBob Tentacle Pants. Namun pada saat itu, SpongeBob dan Squidward lah yang berteleportasi keluar angkasa dan bukan alien tersebut yang turun ke Bikini Bottom. Namun yang jelas sih berdasarkan data dari ensiklopedia SpongeBob, karakter alien ini termasuk klasifikasi alien yang juga tergolong sebagai spesies makhluk misterius. 2. Jellians. Beda halnya dengan alien yang ada dalam episode SpongeHang, yang kemunculannya hanya berperan untuk mengamati serta mengapresiasi patung replikanya SpongeBob saja, sementara kemunculan dari Jellians dalam episode Planet of Jellyfish malah bertujuan sebaliknya. Ya, ubur-ubur alien yang ada dalam episode ini malah bertujuan untuk menginvasi kota Bikini Bottom dengan menyerang para warga di sana. Awalnya, keberadaan makhluk misterius Jellians ini pertama kali muncul di ladang ubur-ubur Bikini Bottom ketika SpongeBob dan Patrick yang sedang bermain di sana. Namun lama-kelamaan, pemimpin dari Jellians yang memiliki bentuk fisik seperti layaknya ubur-ubur dengan tubuhnya yang berwarna hijau transparan dengan matanya yang menyala ini mulai tertarik untuk mengeluarkan klon koloni ubur-uburnya dan meneror seluruh warga Bikini Bottom untuk dijadikan sebagai tawanannya. Akibat hal ini, secara otomatis seluruh warga Bikini Bottom kecuali SpongeBob dan Sandy pun seketika berubah menjadi layaknya zombie dan kehilangan kesadarannya karena dampak dari klon ubur-ubur yang masuk memakan tubuh mereka lalu membuat klon seperti dirinya yang asli dengan mata hitam yang menyala.
Untungnya, dengan aksi cerdik SpongeBob dan Sandy yang berhasil melumpuhkan para klon Jellians ini dengan saus mayones yang mereka semprotkan, berdampak pada wujud asli warga Bikini Bottom yang sedang ditawan oleh pemimpin Jellian pun seketika kembali menjadi normal. Dan karena SpongeBob dan Sandy sudah mengetahui kelemahan dari pemimpin Jellians yang takut akan suhu panas, membuat Sandy pun berinisiatif untuk memutarkan termostat temperatur suhu ruang pendingin makanan Krusty Krab menjadi suhu yang panas. Dan akhirnya, seketika pemimpin Jellians pun meleleh akibat efek dari saus mayones yang telah disemprotkan oleh SpongeBob sebelumnya. Tidak diketahui sebenarnya apa tujuan dari pemimpin Jellians ini untuk menawan para warga Bikini Bottom sebagai klon koloninya. Namun yang jelas, sepertinya tujuan utama Jellians adalah ingin menginvasi kota Bikini Bottom dan menguasai dunia. Well, walaupun para Jellians ini memiliki wujud seperti layaknya ubur-ubur, namun berdasarkan data dari ensiklopedia SpongeBob, mereka tetap tergolong sebagai makhluk yang berspesies misterius karena klasifikasinya yang ternyata adalah monster alien. 1. Ikan humanoid. Jika kalian masih ingat dengan episode SpongeBob versus The Big One yang menampilkan sosok karakter ikan, namun bentuk fisik dari ikan tersebut sama persis seperti layaknya manusia. Ya, nama dari karakter ikan humanoid ini adalah J. Kahuna Laguna atau yang biasa dipanggil dengan julukan JKL. JKL merupakan seekor ikan dengan bentuk tubuh berwarna oranye serta rambutnya yang berwarna pirang dan proporsi badannya yang six-pack mirip seperti layaknya seorang manusia kebanyakan. Terlebih lagi, ekspresi serta tatapan muka JKL ini sangat datar dan tenang walaupun sedang dalam kondisi apapun. Peran yang dilakukan oleh JKL dalam episode ini adalah memberitahukan pengetahuan cara untuk berselancar dengan benar kepada SpongeBob, Patrick, dan Squidward yang tak sengaja telah terdampar di sebuah pulau terpencil yang kala itu sedang dihuni oleh JKL. Selain itu, JKL juga sangat ahli dalam berselancar dan memainkan alat musik permainan bongo. Lalu kata-kata khas yang selalu ia keluarkan adalah, teruslah bernafas. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran dari ekspresinya JKL yang sebelumnya telah admin jelaskan, yang dimana maksud dari JKL selalu mengucapkan kata-kata khasnya itu adalah walaupun dalam keadaan apapun, ia meski harus terus bernapas agar tetap hidup. Well, sebenarnya untuk karakter ikan humanoid lain yang memiliki proporsi tubuh seperti layaknya manusia, admin belum mengetahui pasti ya guys, karena menurut data dari ensiklopedia SpongeBob, hanya karakter J. Kahuna Laguna lah yang tergolong ke dalam spesies ikan humanoid karena ia terklasifikasi statusnya sebagai fish in law. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 spesies makhluk misterius yang ada pada kartun SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys makhluk misterius lainnya dalam kartun SpongeBob yang belum admin sebutkan lewat video ini. Mungkin kalau kalian tahu apa saja makhluk misterius lainnya dalam kartun ini, bisa langsung komen di bawah aja ya, agar nantinya akan admin buatkan part 2-nya untuk konten ini. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.